Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurah kepada baginda alam Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, asbat tabiinnya, juga kepada umatnya sampai dengan yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara kuliah Ramadan atau Kurma SMPN 3 Cibadak. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, tak terasa hari ini sudah sampai ke hari ke-17 di bulan Ramadan. Ada sejarah penting pada tanggal 17 Ramadan ini, yaitu sejarah diturunkannya Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira itu pada hari Senin tanggal 17 Ramadan. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini temanya adalah tema tentang Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang penuh dengan mukjizat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu orang yang didambakan masuk surga adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu dikaji dari berbagai aspek, dikaji dari segi ilmiah, dari segi ketauhidan, itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lain. Misalnya, dari segi keilmihannya, jauh-jauh hari Al-Quran telah menjelaskan ketika Fir'aun misalkan meninggal dunia itu di laut dan penuh dengan garam. Dalam surat Yunus ayat 92 Allah menjelaskan, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini aku tenggelamkan Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun litakuna liman khalfaka ayat, untuk menjadikan ibarat atau pelajaran bagi umat-umat yang akan datang. Pada tahun 1907 ada seorang peneliti dari barat namanya Eliot Smith menemukan jasad Fir'aun. Kemudian di tahun 1974 dibukalah balutannya oleh Maurice Bucaille, dari seorang tokoh ahli kedokteran dari Prancis, ahli di bidang anatomi tubuh. Ternyata dalam tubuh Fir'aun itu ditemukan garam yang penuh dengan tingkat keasinan yang tingkat tinggi, sehingga kesimpulannya menurut para ilmiah orientalis ini, yang notabene mereka tidak percaya awalnya pada Al-Quran, itu menyatakan bahwa Fir'aun ini meninggal di laut. Indikasinya di dalamnya ada banyak garam. Nah, anak-anak sekalian, pemirsa, bahwa keilmiahan Al-Quran tidak sampai di situ. Ketika surat Al-Balad, surat Al-Fajr menerangkan tentang negara Iram, Iramadatil Imad, itu sampai tahun 1992 belum ada orang yang menemukan negeri Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
Padahal jauh-jauh hari Al-Quran menjelaskan bahwa ada negeri yang ditenggelamkan Allah karena banyaknya dosa, itu negerinya negeri Iran. Tahun 1992 dari hasil penelitian pesawat ulang-alik ya Challenger dari Amerika, ditemukanlah sebuah kota yang tenggelam beberapa ribu tahun yang lalu, dan itulah negara yang dimaksud dalam Al-Quran adalah negara Iran. Itulah sebagian keistimewaan dari Al-Quran. Dan banyak lagi keistimewaan Al-Quran, baik secara ilmiah maupun dari segi yang lain. Nah, artinya apa? Kitab suci umat Islam ini betul-betul harus diladani oleh kita, harus diimani oleh kita, dan harus diaplikasikan isi dari Al-Quran tersebut. Dan Al-Quran sendiri menyatakan hudal linnas, adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika manusia di alam dunia untuk menuju alam akhirat, dia akan sampai ke alam akhirat, dan di alam akhirat akan selamat kalau mengikuti apa yang dicantumkan atau diperintahkan oleh Al-Quran. Untuk itu, bagi saudara-saudara, bagi anak-anakku yang belum pernah di bulan Ramadan ini belum baca Al-Quran sama sekali, mari kita sama-sama kaji Al-Quran. Bukan hanya membacanya, tapi juga mengkaji, memahami, dan mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, di tanggal ini, tanggal yang penuh sejarah ini, marilah kita sama-sama mulai dari sekarang memperbanyak lagi membaca Al-Quran dan berikut melihat isinya. Dan di bulan Ramadan ini bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Ketiga kitab-kitab samawi yang Taurat, Injil itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan, termasuk suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya bulan ini benar-benar adalah bulan bukan hanya nuzulul Quran, tapi juga nuzul kutub, ya, turunnya kitab-kitab yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan nuzul Quran pada pagi hari ini, pada sore hari ini, dan semoga saja apa yang disampaikan benarnya menjadi ilmu buat kita semuanya, salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.